Mmm, Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan tentang asas kebahagiaan dalam bimbingan dan konseling Islam. Yang pertama ada asas kebahagiaan menurut perspektif bimbingan dan konseling. Kebahagiaan adalah refleksi dari penilaian seseorang terhadap dirinya dan kehidupannya yang mencakup perasaan positif seperti kenyamanan dan kegembiraan. Dalam agama Islam sendiri mengajarkan agar setiap individu tidak hanya mencari kebahagiaan di dunia, namun juga harus meraih kebahagiaan hakiki, yakni kebahagiaan akhirat. Ada sebuah riwayat hadis yang mengatakan, barang siapa menginginkan kebahagiaan dunia dan akhirat, maka haruslah dia memiliki banyak ilmu. Hadis riwayat Ibnu Asakir. Dalam hal ini akan dikaitkan dengan definisi kebahagiaan dunia dan akhirat dengan perspektif bimbingan dan konseling Islam. Karena dalam bimbingan dan konseling Islam juga terdapat satu asas yang membahas mengenai kebahagiaan, yakni asas kebahagiaan. Bimbingan dan konseling Islam merupakan proses pemberian bantuan kepada seorang individu agar mampu hidup dengan selaras sesuai petunjuk dan ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala, agar dapat mencapai kebahagiaan dunia maupun akhirat. Karena sebagai makhluk religius, seorang individu membutuhkan kebahagiaan dan ketenangan dalam hidupnya. Lalu berikutnya ada tafsiran ayat tentang kebahagiaan. Yang pertama, kita mengambil dari tafsiran oleh Kementerian Agama Republik Indonesia. Di sini kita mengambil surat Al-Baqarah ayat 201, yakni Bismillahirrahmanirrahim. Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Yang artinya, dan di antara mereka ada yang berdoa, ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan lindungilah kami dari azab neraka. Menurut Kementerian Agama Republik Indonesia, pada surat Al-Baqarah ayat 201 ini menyatakan bahwasanya di dalam ayat ini Allah menyebutkan manusia yang akan memperoleh keuntungan waktu di dunia dan keuntungan di akhirat adalah orang-orang yang waktu dia berdoa, ia selalu memintakan agar mendapat kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat dan terjauh dari siksaan api neraka. Lalu yang kedua ada tafsir menurut tafsir Al-Misbah karya Quraisy Shihab. Di sini menyatakan bahwa di antara mereka, yakni para manusia yang telah melaksanakan ibadah haji, atau semua manusia yang belum bisa menunaikan ibadah haji, atau bahkan tidak bisa melaksanakan haji karena beberapa alasan, hendaknya mereka semua menjadikan ibadah haji atau seluruh aktivitas yang mereka lakukan untuk mengarah kepada Allah, juga selalu mengingatnya sehingga ia berdoa, ya Tuhan kami, demi kasih sayang dan bimbinganmu, anugerahilah kami hasanah di dunia dan hasanah di akhirat. Dengan begitu yang mereka memohonkan bukanlah hanya segala kesenangan di dunia saja, tetapi yang sifatnya hasanah, yaitu yang baik. Baik di sini bukan hanya di dunia saja, tetapi juga memohonkan hasanah di akhirat kelak. Dan karena memperoleh hasanah belumlah termasuk dari keterhindaran dari keburukan, atau juga karena bisa jadi hasanah itu barulah diperoleh setelah mengalami siksa, maka mereka menambahkan doa atau permohonan mereka dengan berkata, dan peliharalah bualah kami dari siksa neraka. Lalu yang ketiga, kita mengambil kesimpulan dari kedua tafsir tersebut, dari tafsir Kemenak dan juga tafsir Al-Misbah pada surat Al-Baqarah ayat 201. Kesimpulannya, hendaklah kita manusia sebagai makhluk ciptaan Allah tidak hanya memikirkan tentang memperoleh kebahagiaan di dunia saja, tetapi kita juga perlu dalam memikirkan kelak kebahagiaan kita di akhirat. Hendaklah kita selalu mengingat Allah di setiap aktivitas kita, karena dengan mengingatnya kita bisa mengontrol setiap perbuatan kita, yaitu menaati segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Dan hendaklah kita juga selalu berdoa kepadanya, memintakan kebahagiaan atau hasanah, baik itu kebahagiaan di dunia maupun kebahagiaan kelak di akhirat, dan kita dijauhkan dari siksa neraka.
Tidak lupa diharapkan setelah kita mendapatkan kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat kelak, hendaklah kita mengucapkan syukur kepada Allah dan mensyukuri pemberiannya, tidak tamak dan tidak pula menyombongkan diri kepada orang lain. Lalu berikutnya ada tafsir. Baik, di halaman berikutnya kita akan membahas cara mencapai kebahagiaan. Di sini cara mencapai kebahagiaan yang pertama adalah iman. Iman merupakan kunci utama seorang untuk dapat meraih kebahagiaan yang hakiki. Di dalam surat Al-Mu'minun ayat 1-11 dijelaskan mengenai karakteristik orang-orang yang beruntung, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam salatnya, orang-orang yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang tidak berguna, orang-orang yang menunaikan zakat, dan orang-orang yang menjaga kemaluannya. Jadi dimaksudkan bahwa semua perintah Allah bertujuan agar hidup kita bahagia. Lalu Kang Jalal menjelaskan cara meraih kebahagiaan dalam hidup berdasarkan kajian ayat-ayat Al-Quran, antara lain yaitu 1. Meyakini bahwa di balik kesulitan pasti ada kemudahan. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Insyirah yang berarti sungguh bersama kesulitan selalu ada kemudahan. Lalu yang kedua, bersyukur, ridho, dan tawakal. Allah berfirman dalam surat At-Taubah yang berarti apa yang menimpa kami ini telah Allah gariskan. Dialah pelindung kami, hanya Allah semata semestinya orang-orang mukmin itu bertawakal. Lalu yang ketiga, memaafkan orang lain jika melakukan kesalahan. Allah berfirman dalam surat An-Nahl yang berarti balaslah perbuatan mereka setimpal dengan apa yang mereka perbuat kepadamu, namun jika kau lebih memilih menahan diri itu lebih baik. Lalu yang keempat, menjauhi prasangka buruk, seperti firman Allah pada surat Al-Fat ayat 12 yang berarti setan telah menghias prasangka buruk di hati kalian telah berprasangka buruk, maka jadilah kalian kaum yang menderita. Lalu yang kelima, bersabar, seperti firman Allah pada surat Al-Kahfi ayat 6 yang artinya sekiranya mereka tidak mempercayai Al-Quran, barangkali kau akan membunuh dirimu sendiri karena sedih meratap setelah mereka berpaling. Yang keenam, qanaah, seperti firman Allah dalam Quran surat At-Toha ayat 124 yang artinya dadanya dijadikan sesak dan sempit seperti orang yang terbang ke langit. Lalu poin yang kedua ada amal soleh. Iman selalu digandengkan dengan amal soleh karena imanlah yang menentukan arah dan niat seseorang dalam melakukan sesuatu amal. Perbuatan baik dan tidak dilandasi oleh iman maka akan sia-sia. Seseorang yang menegakkan syariat sesuai dengan yang diperintahkan oleh Allah maka akan mendapatkan kebahagiaan dengan pahala dan kemuliaan yang berlimpah hingga di akhirat kelak. Baik, di halaman yang terakhir ada hubungan ayat tafsir Al-Quran dengan asas kebahagiaan dalam bimbingan dan konseling. Dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 201 sudah dijelaskan bahwasanya jika ingin mencapai hidup yang bahagia di dunia maka harus melalui beberapa syarat, yaitu diantaranya harus bersabar dalam berusaha, patuh kepada peraturan, disiplin, pandai bergaul, dan dipercaya, serta mempunyai maksud yang baik dalam usahanya. Jadi hubungannya dengan asas kebahagiaan dalam konseling, yaitu di mana konselor itu harus sabar dalam menangani masalah konseli, sehingga konseli merasakan nyaman ketika berkonsultasi dengan konselor dalam proses konseling, patuh dan disiplin dalam menjalankan peraturan dalam berkonseling supaya tidak ada kesalahpahaman di antara konselor dan konseli. Baik, yang terakhir ada hubungan ayat tafsir Al-Quran dengan asas kebahagiaan. Baik, kesimpulan dari semuanya tadi adalah kebahagiaan adalah refleksi dari penilaian seseorang terhadap dirinya dan kehidupannya, yang mencakup perasaan positif seperti kenyamanan dan kegembiraan.
Pada bimbingan dan konseling, asas kebahagiaan dalam bimbingan dan konseling Islam menekankan pentingnya untuk menjaga keseimbangan antara aspek duniawi dan akhirat. Karena dengan menjaga nilai-nilai agama dan moralitas serta memperkuat hubungan spiritual dengan Allah, kita bisa menjadi jembatan untuk mencapai kebahagiaan yang kekal. Baik, kiranya itu tadi penjelasan singkat tentang asas kebahagiaan dalam bimbingan dan konseling menurut agama Islam. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Baik, kiranya itu